Sip. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Di mana kalian semuanya? Baik, pada saat ini kita akan mencoba untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran dari Ibu Rumah PA. Nah, materi kita adalah energi dalam sistem kehidupan. Ini merupakan bab terakhir di dalam kegiatan belajar mengajar kita. Ya, maka Ibu harap kamu tetap setia, semangat, sehat, dan kuat. Oke, kita buka dengan doa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kembali kami aturkan kepadamu Tuhan atas rahmat yang telah kami terima secara istimewa pada malam tadi. Kami mohon ya Tuhan untuk sepanjang pertemuan ini, lindungi anak didik kami, tambahkan semangat bagi mereka, berikan kesehatan jiwa dan raga juga kepada kami guru yang mentransfer ilmu bagi mereka. Semoga kami juga sehat, kuat, dan tetap bersemangat dalam mentransfer ilmu kami kepada mereka. Akhirnya ya Tuhan, semoga pembelajaran yang akan disampaikan kepada mereka dapat mereka serap untuk mereka manfaatkan di kemudian hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Sebagai tujuan pembelajaran kita ini, yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep energi. Baik, untuk memulainya, silakan Anda perhatikan barang ataupun benda yang akan saya lempar ini. Apakah dia nanti akan tetap di atas atau pada akhirnya akan turun ke bawah? Bagaimana anak kami? Ternyata benda itu tidak tinggal di atas. Benda ini jatuh kembali. Karena apa? Karena ada yang mempengaruhinya, yaitu energi potensial atau energi yang dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat dan dipengaruhi gravitasi bumi. Oke, anak didik kami sekalian, apa yang disebut dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, untuk ini dibutuhkan pesawat sederhana, boleh tuas, bidang miring maupun katrol, skrup, dan baji. Ini nanti akan Anda terima di kelas 2. Nah, yang penting Anda ketahui dulu bahwa untuk melakukan suatu pekerjaan maka dibutuhkan pesawat sederhana. Untuk melakukan suatu pesawat sederhana maka dibutuhkan energi yang sumbernya dari makanan. Oke, untuk bentuk energi. Satu, energi potensial. Energi potensial adalah energi diam atau energi yang dimiliki oleh benda dalam keadaan diam. Energi potensial itu dalam bentuk perumusan bisa dikatakan bahwasanya EP sama dengan M kali G kali H. Berarti energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang diam, yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan ketinggian suatu tempat. Energi diukurkan dalam satuan joule. Nah, joule adalah nama seorang pakar fisika yang berkecimpung untuk membahas tentang energi. Jadi nama lengkapnya adalah James Prescott Joule. Nah, jadi Joule itu adalah satuan daripada energi. Itu diberikan penghargaannya oleh pihak pemerintah kepada James Prescott Joule. Maka hingga sekarang satuan energi dibuat joule. Nah, 1 joule itu setara dengan 4,2 joule kalori ya. Sekali lagi ya, 1 joule itu setara dengan 4,2 kalori. Berarti 1 kalori setara dengan 0,24
Joule. Oke anak-anak kami sekalian, energi potensial gravitasi ini dapat dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H dalam satuan Joule, di mana EP adalah energi diam atau energi potensial, M adalah massa benda, G adalah gravitasi bumi yang mempengaruhi benda jatuh tadi, sedangkan H adalah ketinggian suatu tempat dalam satuan meter. Nah, selanjutnya anak kami sekalian, nanti akan Ibu kirimkan ini melalui WA, contoh soal, dan pada akhirnya soal. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke bagian bentuk energi yang berikut adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi gerak atau energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik dirumuskan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana M adalah massa benda dan V adalah kecepatan benda yang bergerak. Sekali lagi saya ulang, lihat ini nak. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat dalam satuan Joule, di mana M adalah massa benda yang bergerak, V adalah kecepatan gerak benda tersebut dalam satuan Joule, ya. Kemudian kita berikan contoh soal. Seorang anak bermassa 60 kg mengendarai sepeda motor 40 km per jam. Hitunglah besarnya energi kinetik yang dimiliki anak tersebut saat mengendarai sepeda motornya. Maka secara fisika kita buat penyelesaian, di mana diketahui massa benda tadi M sama dengan 60 kg, V kecepatan sepeda motor tersebut melaju adalah 40 km per jam yang sama dengan 40.000 meter per 3.600 sekon, yang sama dengan 11,1 meter per sekon. Ditanya berapa energi kinetik atau EK-nya? Jawab dengan rumus secara matematik, EK sama dengan M kali V kuadrat per 2. Berarti EK sama dengan 60 kg per 2 kali 11,1, sehingga EK sama dengan 333 Joule. Itu contoh soal. Sedangkan soal nanti akan Ibu kirimkan melalui WA, supaya kamu juga bisa bekerja nanti. Bentuk energi yang lain adalah energi mekanik. Energi mekanik sama dengan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang dalam keadaan diam, kemudian bergerak. Maka secara matematis dapat dirumuskan EM sama dengan EP ditambah dengan EK dalam satuan Joule, di mana EM adalah energi mekanik dalam satuan Joule, EP sama dengan energi potensial atau energi diam dalam satuan Joule, dan EK sama dengan energi kinetik dalam satuan Joule. Jadi kalau kita buat secara terinci, besarnya EM sama dengan M kali G kali H tambah setengah kali massanya kali gravitasinya dikali ketinggian suatu tempat. Nah, energi mekanik diukurkan dalam satuan Joule. Nah, bentuk energi yang lain adalah energi otot, kemudian energi listrik, energi magnet, dan lain-lain sebagainya. Namun perlu kita ketahui bahwa semuanya ini ya harus jelas bagi kita bahwa energi itu dapat energi itu dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, namun tak dapat diciptakan pun tidak dapat dimusnahkan.
Itulah bunyi hukum kekekalan energi. Sekali lagi saya ulang. Berdasarkan konsep dikatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan pun tidak dapat dimusnahkan, melainkan dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke anak kami sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Nanti untuk tugas-tugas akan kukirimkan melalui WA. Kita tutup dengan doa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak.